Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bustomi Inwan Fuad, semester 6A, program studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pendek yang mana akan membahas tentang sekelumit permasalahan yang ada di dalam pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan ubudiyah, yaitu tentang bab wudu, fardu wudu, yang mana video ini menjadi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Ahmad Yan Muharis SPD MSI. Oke, langsung saja. Fardu wudu. Ketika kita melakukan sholat, pasti didahului dengan yang namanya bersuci. Nah, bersuci dalam agama Islam yang lebih utama adalah dengan air, yaitu berwudu. Nah, ketika terjadi kemarau panjang, yang mana air tersebut sulit didapati, maka diperbolehkan bersucinya menggunakan debu. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya akan mempersempit pembahasan kita hanya tentang wudhu. Gitu. Wudhu itu mempunyai 6 fardu wudhu. Ada 6 fardu wudhu. Nah, dari 6 fardu wudhu ini, teman-teman sekalian perlu diperhatikan ya. 6 fardu wudhu ini dibagi dua. Yang pertama itu dinas dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, dari surat Al-Ma'idah ayat 6 ini bisa diambil ada 4 fardu wudhu yang dinas dalam Al-Quran, yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah membasuh wajah. Yang keduanya adalah membasuh tangan sampai siku. Yang ketiganya adalah membasuh atau mengusap sebagian kepala. Yang keempatnya adalah membasuh kedua kaki. Nah, ini 4 fardu wudhu yang dinas di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, duanya lagi, karena kan tadi fardu wudhu ada 6. Nah, duanya lagi adalah penetapan baginda Nabi Muhammad SAW yang dilakukan, dipraktekkan oleh Nabi. Yang pertama adalah niat. Yang keduanya adalah tartib. Nah, jadi seluruh jumlah fardu wudhu ada 6 ya. 2 ditetapkan oleh hadis Nabi, yang 4-nya ditetapkan dinas di dalam Al-Quran surat Maidah ayat 6. Nah, kita cari di literatur ilmu fikih, fan fikih ya, itu dirunut. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam adalah tartib. Gitu. Oke, kita bahas poin yang pertama. Apa itu niat? Niat didefinisikan yaitu qasdus syai'in muqtaronan bi fi'lih, bermaksud melakukan satu perkara dibarengi dengan melakukannya. Dalam ruang lingkup wudhu, maka bisa diartikan niat dalam wudhu adalah melakukan wudhu dibarengi dengan prakteknya langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, di mana waktu niat ketika kita mau wudhu? Yaitu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika kita membasuh
wajah, membasuh awal bagian dari wajah. Jadi ketika sudah ada air di telapak tangan, kita basuhkan ke wajah. Nah, disinilah niat, disinilah tempatnya niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Di ketika melakukan membasuh wajah, bukan ketika membasuh kedua pergelangan, kumur-kumur, dan hidung dan lain sebagainya. Bukan di situ tempat niat. Tempatnya niat adalah ketika membasuh awal wajah. Nah, terus kalau ketika wudhu ada membasuh kedua tangan, kumur-kumur, istinsaq, menghirup air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah, teman-teman semua ya. Itu hukumnya sunnah. Nah, gimana kalau misalkan airnya terbatas? Apakah kita masih diperbolehkan membasuh kedua tangan, kumur-kumur, dan istinsaq, menghirup air ke dalam hidung? Nah, ketika air sedang krisis, kita berwudu itu ya yang fardunya saja, yang wajibnya saja, karena banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang memang sangat urgent, membutuhkan air, seperti hewan ternak misalkan. Itu kan kalau tidak ada air dia bakal mati, terus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa menghemat. Jadi yang fardunya saja, yang 6 perkara yang disebut, dua itu niat dan tertib adalah ketetapan Nabi, dan 4-nya adalah dinas dalam Al-Quran. Kayak gitu ya teman-teman. Balik lagi niat ya, niat waktunya ketika membasuh awal wajah, di situ niat. Yang keduanya, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu ada batasnya teman-teman. Yang dinamakan wajah itu batasnya ya, ada batasnya nih. Kita misalkan ini wajah ya. Batasannya itu yang disebut wajah adalah ma baina mana bitis syari rosi ila muntaha lah ya ini. Nah, batas atasnya itu nih rambut ya, tempat tumbuh rambut, dan ujungnya adalah di sini, di dagu bagian ini nih jenggot ya, di sini nih, di tulang rahang ini nih. Nah, ini batas atas dan bawah. Nah, untuk lebar wajah itu ma bainal uzunain, antara dua telinga. Nah, ini ada kayak yang timbul ya. Nah, ini batas kanannya, dan ini juga batas kirinya di sini. Nah, ini semua disebut area wajah, yang mana wajib dibasuh ya teman-teman. Wajib dibasuh. Jadi gitu, ketika wudhu, maka semua yang tadi ada batasannya itu harus terbasuh oleh air wudhu. Seperti itu. Itu fardu yang kedua, niat membasuh wajah. Yang ketiga fardu wudhu adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan kanan dan kiri. Nah, sampai siku mirfaqaini. Nah, sampai sini ya teman-teman. Nah, sampai sini ya siku. Jadi ini dimaksudkan tangan ketika berwudu harus terbasuh oleh air wudu. Nah, segini ya, harus kena juga. Kiri pun sama sampai siku juga. Ini harus terbasuh oleh air wudu. Gitu. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Nah, ini ya. Ini ketika wudhu harus basah juga. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya basuhan yang wajib hanya basuhan pertama. Kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Jadi 1 kali basuhan selesai. Itu fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Gitu. Rambutnya ya di sini. Nah, gimana kalau rambutnya nggak ada? Ya diperkirakan saja kalau misalkan orangnya botak, nggak ada rambut di sini aja nih, bagian kepala atasnya yang diusap. Jadi tidak harus rambutnya yang terbasahi, kulit kepalanya pun nggak apa-apa kalau tidak ada rambutnya.
Yang kelima, membasuh kedua kaki. Nah, kaki berarti kan ada mata kaki ya, teman-teman semuanya. Nah, membasuh ma'al ka'baini. Waslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, batasan mata kaki tersebut itu harus basah. Jadi batasannya itu ya termasuk anggota kaki yang wajib dibasuh. Kayak gitu ya teman-teman. Mata kaki itu harus dibasuh kanan kiri. Gitu. Nah, perbedaan antara membasuh dan mengusap dalam ruang lingkup wudhu, ketika membasuh itu harus airnya berjalan. Air wudhu itu berjalan ya. Kalau mengusap itu seperti mengusap sebagian kepala, itu hanya basah saja tidak apa-apa, sudah memenuhi ketentuan mengusap ya. Nah, kalau membasuh, contoh ya, tangan. Membasuh tangan tapi tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang berjalan netes gitu ya. Itu tidak sah membasuhnya. Karena membasuh itu mensyaratkan air wudhunya harus berjalan gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa membasuh tangan ini, nggak bisa masukin air ke kolam yang besar terus kita itu tangan ini kosong nih, cuman ada sisa-sisa air, diusap aja gini seperti tayamum gitu. Itu nggak bisa, nggak sah, nggak bisa. Walaupun ini basahnya merata, tapi ini tidak ada air yang berjalan gitu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan perbedaan antara mengusap dan membasuh gitu. Yang terakhir, fardu wudhu yang terakhir adalah tertib. Dari awal yang namanya tertib itu definisinya adalah mendahulukan yang memang haknya dahulu dan mengakhirkan yang memang haknya ada di akhir. Seperti itu teman-teman. Seperti apa urutannya? Berarti kalau kita pangkas hanya wajib atau fardu wudhu saja, maka yang pertama adalah membasuh wajah. Yang kedua membasuh niat ya, sambil niat tadi, membasuh awal wajah sambil niat terus membasuh wajah. Terus yang keduanya membasuh kedua tangan kanan kiri sampai siku. Keempatnya adalah mengusap sebagian kepala. Kelimanya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenamnya tertib gitu ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman bisa memahami fardu wudhu itu seperti apa. Berarti ada beberapa bagian wudhu yang tidak disebutkan, seperti membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, istinsaq, menghirup air ke dalam hidung, terus membasuh kedua telinga ya. Itu masuk kategorinya sunnah teman-teman. Sunnah ya hukumnya. Gimana kalau misalkan dilewat saja, kita ngambil bagian yang fardunya saja, apakah wudhunya sah? Sah. Itu sudah batas yang 6 tadi. Ketika yang 6 dilakukan, maka fardu wudhunya itu dilakukan, maka wudhunya sah gitu. Nah, sekarang kita tinggal di Indonesia ya, yang mana mayoritas penduduk Indonesia itu ya dalam hal air itu melimpah ya. Mungkin ada titik-titik beberapa titik di wilayah Indonesia yang memang sedikit air gitu ya. Kita wudhunya sempurnakan saja, sunnahnya dibawa 3 kali usapan, 3 kali basuhan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dalam ruang lingkup fardu wudhu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.